Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Hari ini kita belajar tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 3. Menjelaskan kriteria brosur yang baik. 4. Membuat brosur dengan memperhatikan kriteria brosur yang baik. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Berpikir global, bertindak lokal. Maknanya adalah pemikiran yang luas dan mendunia, namun tetap berperilaku sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari kita baca beberapa cuplikan berita dari berbagai media berikut ini. Berita pertama. Yuk, cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini, karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Kita lanjutkan dengan cuplikan berita kedua. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Berita yang ketiga. Mari gunakan produk dalam negeri. Menteri SDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis, karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar, dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Anak-anak hebat, setelah kita membaca cuplikan berita tersebut,
Silakan kalian isi diagram berikut ini tentang berpikir global, bertindak lokal. Yang pertama, contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Yang kedua, bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Yang ketiga, dampak dari berpikir global, bertindak lokal. Yang keempat, pengertian berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikap berpikir global, bertindak lokal, yaitu 1. Menggunakan produk dalam negeri. 2. Berbelanja di pasar tradisional. 3. Mengkonsumsi buah lokal. Bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah 1. Menggunakan produk impor. 2. Berbelanja di mal atau supermarket. 3. Mengkonsumsi buah impor. Dampak dari berpikir global bertindak lokal adalah 1. Perekonomian Indonesia meningkat. 2. Pedagang dan produk Indonesia bisa bersaing dengan produk impor. Pengertian berpikir global bertindak lokal adalah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu tentang brosur. Sebelum kita membuat brosur, mari kita perhatikan kriteria brosur yang baik. Kriteria brosur yang baik yaitu 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Cara membuat brosur. 1. Menentukan tema. 2. Memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalnya, kita memilih brosur tanpa dilipat, lipat 2, atau lipat 3. 3. Menentukan judul yang menarik. 4. Mengatur tulisan agar mudah dibaca seperti ukuran dan jenis huruf. 5. Menyesuaikan gambar dengan tulisan. Sebelum membuat brosur, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan dalam membuat brosur yaitu 1. Pensil, 2. Pena, 3. Spidol warna. Bahan yang digunakan adalah kertas buffalo. Anak-anak hebat, buatlah sebuah brosur tentang ajakan menggunakan produk dalam negeri. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.